Iya. Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Lipstick alias Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Lipstick hari ini bakal mengulas tentang permasalahan kulit yang sering banget dikeluhkan dan dipertanyakan oleh wanita. Ini apa sih penyebabnya? Terus apa ya perawatan apa yang harus saya lakukan gitu. Nah permasalahan kulit yang saya maksud itu adalah kulit sensitif. Nah, untuk mengulas mengenai kulit sensitif, kita sudah bersama dengan seorang dokter yang masih muda, cantik, dan kalau di dekat dia itu auranya tuh pengen ceria aja, karena dokternya ceria banget. Iya. Nah, Dokter Zaras Obela, halo dok. Sehat. Halo dok, apa kabar dok? Halo, aku baik. Mbak Dini gimana? Iya, baik juga dok. Ini dokter lagi di mana dok? Alhamdulillah. Kenapa? Ini dokter lagi ada di mana? Aku lagi di klinik. Lagi ada jadwal praktek sebenarnya. Tapi aku sempatkan khusus buat live streaming barengan sama Tribun. Oke. Gitu. Nah, dok, sebelum kita mulai ke tema ya dok ya, boleh dong Oke. dok dikenalin dulu dokter ini praktek di mana saja, biar siapa tahu nanti ada yang mau perawatan sama dokter. Boleh. Oke. Jadi nama panjang aku Zaras Obela. Cuman biasanya aku dikenal dengan Dokter Obel. Jadi kalaupun di klinik aku selalu pakai sebutan itu aja Dokter Obel gitu. Nah kalau untuk praktek di mana, alhamdulillah aku prakteknya di klinik kecantikan aja sih untuk sekarang ini. Di dua klinik kecantikan, aku di klinik Kristi sama di klinik Kusuma. Kalau di klinik Kristi, aku setiap hari Senin, Selasa, Kamis jam 12 sampai jam 5 sore. Kalau di klinik Kusuma, aku hari Rabu jam 2 siang sampai jam 6 sore, dan hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau Mbak Dini mau perawatan boleh pilih aja dua klinik itu ketemu sama aku nanti. Gitu. Iya. Jadi kalau mau perawatan sama dokter datang ke dua klinik itu aja dok ya. Iya, pasti ada nanti ketemu. Cari aja ya. Langsung aja dok ya gitu. Ya Iya. boleh. Nah klinik Kristi itu ada di depan MBK kan ya dok ya? Ya benar. Ada di Klinik Kristi seberang ada di MBK. seberang MBK di Jalan Teguh Umar, sama klinik Kusuma pasti semua orang udah pada tahu ya. Di 15 tahun soalnya. Ada di Iya. Jalan Jenderal Ya sempat ada Sudirman yang belum tahu di kan. Tol. Klinik Kusuma itu Kenapa? ada di dekat SMA 1 ya dok ya, Yap, bener ya? benar. Di Iya. seberangnya. Mm-mm. Gitu. Nah, Dok, Lagi nih. kita langsung ke tema aja ya, Dok ya. Ini Boleh. tema ini mengenai permasalahan kulit itu yang sering banget dipertanyain, Dok. Gitu. Ya. Bahkan di lipstick minggu lalu juga ada yang nanya gitu. Kok kulit saya ini sensitif gitu. Iya. Nah, Oke. kira-kira nih, Dok ya, kulit sensitif itu apa sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya kulit sensitif itu sama aja kayak perasaan yang sensitif gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu, dia akan bereaksi, ya nggak? Gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita memakai sesuatu atau ada rangsangan terhadap kita atau terhadap kita, kulit tersebut akan bereaksi dan reaksi itu macam-macam Mbak Dini. Kalau misalnya feeling gitu, reaksi kan ada marah, ada sedih gitu kan. Nah kalau misalnya di kulit itu reaksinya ada bisa gatel, bisa merah, bisa rasa panas atau terbakar, terus juga bisa kering atau jerawatan. Jadi memang berbagai macam juga reaksinya kalau untuk kulit sensitif ini gitu. Iya. Jadi sensitif itu ternyata bukan berlaku untuk perasaan aja, Dok ya. Iya enggak, sekarang kulit juga sensitif soalnya, cuma perasaan yang sensitif. Iya, ternyata si Gitu. kulit juga bisa sensitif ya, Dok ya. Nah, Benar dan hmm, nah terus Dok, kenapa kok orang ini kok bisa memiliki kulit sensitif ini, Dok? Apa bawaan dari lahir atau ada faktor tertentu yang bisa menyebabkan kulit seseorang ini sensitif? Oke, jadi banyak faktor. Kalau bawaan dari lahir juga ada yang genetik. Jadi memang dia dari lahir tuh atau udah keturunan tuh emang barir kulitnya itu tipis. Jadi memang dia akan lebih apa ya beresiko timbul reaksi tersebut yang akhirnya menyebabkan dia memiliki kulit sensitif. Tapi hal-hal lain juga banyak, Mbak Dini. Misalnya paparan sinar matahari atau sinar UV nih. Sering kan kita ngelihat orang-orang muka jadi merah begitu habis berjemur dari pantai. Nah, itu salah satunya.
Terus yang lebih beresiko sih biasanya yang memiliki kulit sensitif itu adalah orang-orang yang memiliki kulit putih. Jadi yang kayak aku nih ya, yang kulitnya sawo-sawo matang kayak gini tuh bersyukur lah sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya nggak menentukan. Jadi warna kulit apapun itu bisa memang memiliki kulit sensitif. Tapi yang lebih beresiko adalah yang memiliki kulit putih. Jadi kayak bule-bule. Makanya bule-bule itu kalau berjemur mereka merah gitu kan. Kita kalau berjemur udah hitam makin hitam, nggak merah-merah. Gitu. Nah terus bisa jadi dari perubahan suhu udara yang terlalu ekstrim. Jadi biasanya di musim pancaroba tuh dari dingin tiba-tiba ke panas, dari panas tiba-tiba ke dingin. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kulit menjadi sensitif. Terus ada macam-macam sih kayak air gitu. Selain udara tadi air juga, perubahan air gitu bisa bikin kulit sensitif. Kurang istirahat atau banyaknya begadang. Tidur yang cukup kan 8 jam ya, 6-8 jam gitu. Kalau kita kurang tidur, kita kebanyakan begadang, kebanyakan galau gitu, mikirin gebetan, nggak nembak-nembak, itu juga bisa bikin kulit sensitif. Ya stres juga memicu. Mbak Dini ya, kita tawa sih. Enggak. Nanti ada yang baper loh dok, nanti dok, nonton ini dok. Enggak apa-apa, justru itu, biar ratingnya naik ya nggak? Ya kan? Udah gitu, selain itu hormon. Jadi hormon juga bisa mempengaruhi. Dari mana aja sih dok hormon itu? Bisa pada saat menstruasi, atau mungkin ibu hamil, itu kan hormonnya naik turun ya, hamil, melahirkan gitu, menyusui. Sering kan, dok saya tuh dulu nggak pernah kayak gini dok, waktu muda ini baru saya pas ngelahirin aja kok kayak gini kulit saya. Karena memang hormon juga bisa mempengaruhi kulit menjadi sensitif gitu. Selain kulit, ibu hamil sama ibu menyusui juga biasanya perasaannya sensitif ya. Jadi memang hormon itu sangat mempengaruhi di mana-mana. Terus bisa juga dari produk atau zat-zat tertentu yang akhirnya mengandung zat-zat iritatif yang bikin kulit kita jadi sensitif gitu. Jadi memang banyak banget sih penyebabnya. Nggak bisa cuma dinilai dari satu aja gitu. Iya. Nah, kalau tanda-tanda nih dok, tanda-tanda kita kalau kulitnya kita sensitif, selain merah yang dokter sebutkan tadi itu ada tanda lainnya nggak dok? Oh banyak, sebenarnya kita bisa bilang itu kulit sensitif, itu justru dari berbagai macam gejala, berbagai macam hal gitu. Nggak cuma kemerahan itu biasanya yang umum aja kan ya, tapi ada juga gatal. Jadi begitu pakai produk tertentu misalnya terus jadi gatal, ya kan? Terus menimbulkan, kalau orang bilang kalau gatal itu alergi gitu, itu juga bisa kita sebut sebagai kulit sensitif juga. Terus rasa terbakar atau panas, aku pun sering ngerasain gitu kalau misalnya pakai produk, loh kok jadi panas gitu. Nah itu terjadi ketidakcocokan juga di situ yang bisa kita bilang sebagai reaksi kulit sensitif. Selain itu juga bisa menimbulkan jerawat. Sering kan kalau misalnya kita nggak cocok, kalau orang-orang awam ya bilangnya nggak cocok sama produk, akhirnya jadi jerawatan. Terus bisa juga kulitnya jadi kering gitu. Biasanya sih memang kalau yang kulitnya kering itu karena skin barrier-nya yang memang tidak bisa menjadi lembab. Akhirnya begitu pakai produk jadi kering seperti itu. Terus kalau macam-macam sih, kalau gatal juga bisa dari alergi, bisa mungkin karena udara atau mungkin air. Jadi kulit sensitif itu nggak bisa ditentukan hanya dari satu hal aja, karena di berbagai macam. Iya. Nah, kulit sensitif ini dok akan misalnya itu dia akan timbul reaksi sensitifnya itu kalau terkena dari apa aja dok? Apa terkena dari cahaya matahari atau terkena apa itu dok? Iya, yang tadi disebutin sih sebenarnya Mbak Dini. Apa? Sinar matahari kan tadi disebutin, dari kayak sinar matahari gitu. Atau zat-zat tertentu juga bisa. Kayak bisa ya. kan zat-zat iritatif ya. Jadi kita uraikan lagi. Zat-zat iritatif itu kayak misalnya mereka produk-produk yang mengandung deterjen atau yang mengandung pewangi, mengandung alkohol atau bahan-bahan iritatif lainnya. Emang iya dok? Iya jelas. Kenapa? Karena contoh aja nih, sering kan kita cuci baju gitu kan misalnya, nggak punya mesin cuci deh gitu, jadi kita pakai tangan, pegang deterjennya, ujungnya apa? Tangan kita jadi kemerahan, jadi alergi gitu, jadi panas rasanya, berbagai macam reaksi-reaksi tadi. Terus juga produk-produk alkohol tuh kalau kulitnya memang sensitif, dia biasanya akan menimbulkan reaksi. Jadi zat-zat iritatif kayak gitu tuh
salah satu juga pemicu dari timbulnya alergi gitu. Makanya kita sebagai perempuan terutama yang Mbak Dini ya, harus pintar-pintar memilih produk yang tidak mengandung zat-zat tersebut gitu. Iya. Nah, terus ada juga orang yang bilang gini, Dok, kulit saya ini sensitif terhadap skincare. Oke. Iya. Iya, bisa aja. Emang bisa banyak juga, sih. Dok ya? Bisa. Sensitif kan tadi bisa banyak ya, bisa terhadap apa aja. Skincare. Skincare yang dia gunain itu apa gitu, mengandung apa sampai dia sensitif, sampai dia bilang seperti itu gitu. Misalnya, Dok, kulit aku nih sensitif, aku pakai skincare ini. Sedangkan skincare ini tuh kalau aku pakai muka aku jadi jerawatan. Nah, itu nggak apa-apa, memang kita sebut sebagai dia kulit yang sensitif. Kita harus cari tahu penyebabnya. Mungkin ada kandungan di dalam skincare tersebut yang sifatnya iritatif. Makanya si penggunanya akhirnya merasakan reaksi tersebut. Maka dia bilang dia kulitnya sensitif gitu. Jadi kan skincare tuh udah banyak banget ya. Nah itu pasti deh nggak semua skincare itu aman ya kan. Nggak semua skincare itu bahan-bahannya bagus teruji. Apalagi kalau misalnya ada oknum-oknum yang nakal, yang dia cuma mengiklan aja. Padahal sebenarnya dalamnya itu kandungannya ada yang iritatif yang akhirnya menimbulkan reaksi alergi. Terus kayak mana Dok caranya? Ini kok gue ngelanjut sendiri ya Mbak Dini, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi kan gimana Dok caranya biar kita tahu itu skincare nggak akan bereaksi sama kita, terus nggak bakal bikin jadi alergi atau iritasi atau sensitif atau kemerahan segala macam. Sebenarnya simpel sih, tinggal yang pertama langkah utama adalah kita harus mengetahui produk tersebut ya kan. Jadi pasti kita harus cari tahu dulu tuh itu produk kandungannya apa aja, itu produk bagus apa enggak, itu produk jujur apa enggak sih kandungannya. Terus jangan gampang kemakan omongan sama temen ya kan. Biasanya banyak banget tuh yang muka lo putih banget, lo pakai apa? Gue pakai ini nih gitu. Terus dia pakai juga, padahal itu nggak cocok di kulit dia gitu. Bisa aja sih kulit dia tuh skin barrier-nya tuh lebih tipis daripada si temennya yang mukanya glowing deh pakai produk tersebut. Jadi nggak bisa disamain satu sama lain, nggak bisa tuh produk dipakai bareng-bareng. Harus dengan sesuai kebutuhan wajah, kebutuhan kulit. Nah jadi kita balik lagi ya, mana-mana gue. Jadi balik lagi si produk itu kita harus tahu tuh kandungannya apa aja, jangan cuma ikut-ikutan teman aja. Terus cara tesnya nih, kalau misalnya pun kita udah pakai produknya, tapi kita ragu itu produk cocok apa enggak di kulit kita, bisa kita tes dengan kita olesin gitu ya, di titik-titik tertentu aja, misalnya di belakang telinga gitu, spot titik kecil aja gitu. Kita lihat perubahannya dalam 24 jam. Apakah ada reaksi gitu. Kalau misalnya memang enggak, ya udah bismillah aja gitu lah ya, kita coba gitu. Tapi kalau sekiranya langsung terasa gatel atau panas, ya udah lebih baik kita jauhin aja si produk tersebut daripada nanti kulit kita kenapa-napa, malah reaksi macam-macam gitu. Iya, nah itu tadi barusan mau saya tanya gitu Dok tadi Dok. Cara ngetesnya tuh gimana gitu ya kan? Kan kalau sensitif udah terkena reaksinya kan pasti nggak enak ya Dok ya. Jadi ngetesnya gimana gitu. Baru tadi saya mau nanya itu. Iya, nggak perlu ditanya, kita kan udah terhubung bahasa kalbu ya Mbak Dini ya. Connect, gak ada yang langsung jawab. Iya, nah tapi kan kalau skincare kan dia gampang ya Dok yang ngetesnya gitu ya sebenarnya itu ya. Tinggal diolesin di tempat yang dokter sebutkan tadi. Tapi kalau selain skincare Dok, itu ngetesnya tuh gimana itu Dok? Selain skincare tuh maksudnya kayak gimana? Hair care? Misalnya dia ada mungkin dia alergi air apa gitu apa gimana yang faktor-faktor dokter sebutkan tadi. Oke. Jadi kalau untuk hal lainnya selain skincare atau selain yang bisa kita coba secara langsung, memang itulah bagian yang paling sulit gitu. Sampai sekarang pun itu menjadi bagian paling sulit. Kita harus mengobservasi diri kita sendiri sebenarnya. Contoh kalau makanan, kita nggak akan bisa tahu sih kita tuh alergi apa sampai kita nggak terjerumus dulu, ya kan? Mau nggak mau gitu. Tapi yang biasanya makanan yang mengandung alergi itu biasanya kayak udang, kulit udang. Nah itu tuh biasanya dia memiliki tingkat alergen yang tinggi. Mostly juga selain udang itu kuning telur atau susu sapi. Banyak kan tuh anak-anak juga yang akhirnya alerginya susu sapi gitu. Jadi nggak bisa kita tahu kalau kita nggak nyemplung duluan kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, ya kan? Yaudah itu mah mau nggak mau. Atau biasanya
di ada namanya patch test atau skin test gitu. Jadi kayak ditempelin alat gitu, tuh di rumah sakit atau di klinik-klinik gitu, ditempelin bukan alat ya, kayak patch gitu. Terus kita lihat tuh alerginya yang mana. Jadi ditempelin reagen atau zat tertentu. Dan setelah dibuka, misalnya 10 kita buka semua, kita lihat tuh yang mengandung alergi yang mana. Jadi dari 10 titik itu misalnya ada 2 nih yang titiknya merah. Nah berarti kita alergi zat tersebut. Cuman balik lagi itu biasanya jarang. Males kan orang ngapain gue ngecek semua zat di badan gue, ngecek mana yang alergi mana enggak, ya kan? Biasanya orang udah nyebur duluan, udah terjun duluan gitu, udah kemakan duluan baru tahu deh alergi. Jadi ya kalau kayak gitu sih tergantung dari kitanya, kita yang harus memang menguraikan itu yang bikin alergi itu apa aja gitu. Kita harus ingat-ingat lagi, nih kemarin atau tadi pagi ngapain ya, atau makan apa ya akhirnya bikin alergi ya gitu. Atau air gitu, ada juga orang yang sensitif airnya nggak bersih atau airnya kotor lah kita nyebutnya gitu kan. Itu juga akhirnya bikin kulit jadi terasa merah atau gatel gitu. Jadi memang kitanya yang harus memilah-milih. Kayaknya sih karena lagi musim pancaroba nih, terus air di rumah juga nggak bagus nih gitu. Akhirnya ini kayaknya gara-gara air, soalnya makan juga nggak makan yang aneh-aneh gitu, makan yang kayak gini-gini aja gitu. Gitu deh. Iya. Jadi sebenarnya kalau skincare mah gampang ya dok ya deteksinya ya. Tapi kalau yang lainnya intinya kalau belum kecemplung dulu nggak bakal tahu gitu. Iya susah. Ada sih cara-cara yang kayak tadi. Kalau belum mengalami gitu dok ya. Apa? Kalau belum mengalami itu ibaratnya juga belum tahu ya kalau kita tuh sensitif apa enggak gitu. Ya, kebanyakan sih seperti itu. Nah dok, kulit sensitif ini dok, apa hanya terjadi di wajah aja atau di seluruh tubuh bisa dok? Tangan gitu, kaki? Di semuanya, namanya aja kan kulit sensitif. Kulit, sedangkan tubuh kita kan dilapisin 100% oleh kulit ya gitu ya. Jadi 100% sih mostly oleh kulit gitu. Jadi pasti bisa terjadi di mana aja. Nggak mesti di muka. Tapi kenapa orang bilangnya paling sensitif itu muka, atau kayak kulit sensitif cuma terjadi di muka gitu? Karena sebenarnya produk yang paling sering kita pakai ya di wajah, ya kan? Kita tuh paling sering itu pasti apa-apa tuh di muka gitu. Contoh deh, Mbak Dini perawatan mukanya lebih banyak nggak daripada perawatan rambutnya? Mana dok? Contohnya gini, Mbak Dini perawatan wajahnya, produk yang dipakai untuk wajah lebih banyak kan daripada produk-produk yang di rambut. Ya bener apa enggak? Iya benar. Tangan malah sering saya cuekin dok. Saya ya, tuh jadi, orang yang nggak suka pakai hand body itu. Nah kayak gitu. Makanya akhirnya karena kita keseringan mengolah wajah kita, ya udah akhirnya wajah kita kan yang paling sering terpapar. Makanya paling sering orang nyebutnya bahwa kulit sensitif itu cuma terjadi di wajah, padahal nggak di seluruh tubuh, karena seluruh tubuh kita juga mengandung dilapisi oleh kulit gitu. Kayak kata Mbak Dini nggak suka pakai body, jadi nggak tahu kalau sebenarnya ternyata bisa aja kalau misalnya dulu sering-sering nyoba produk-produk hand body atau hand cream jadi sensitif, cuman memang karena nggak pernah dicoba aja jadi nggak tahu gitu. Tapi contohnya yang kayak di kulit lain selain di wajah, sering kita dapetin di pekerja-pekerja. Kayak tadi aku contohin satu ibu-ibu yang mungkin nyuci piring atau nyuci baju, di tangannya kan yang sensitif gitu. Atau pekerja-pekerja lain misalnya taruhlah pekerja kebun gitu ya, dia terkena bahan-bahan yang iritatif, atau pekerja pabrik terkena bahan yang iritatif di kaki misalnya, akhirnya kakinya jadi kemerahan atau gatal-gatal, itu juga bisa. Jadi banyak yang akhirnya bisa bikin kulit itu jadi sensitif gitu. Oh iya, termasuk saya dok. Saya ngomong soal salah tadi kan dokter bilang kan salah satunya kan deterjen ya dok ya, bisa ya. Iya saya memang juga sendiri juga mengalami dok. Ada satu merek deterjen itu yang begitu kena deterjen itu tangan itu langsung ada kayak ruam-ruam merah gitu loh dok. Iya. Nah itu berarti kulit Mbak Dini sebenarnya tangan juga sensitif. Jangan dipakai lagi ya, berarti yang itu. Pokoknya ada satu merek deterjen tertentu. Iya. Nah dok, kalau kita sudah tahu dok kulit kita ini sensitif, apa yang harus kita lakuin dok? Apakah harus langsung ke dokter? Sebenarnya sih jangan panik yang pertama ya. Gue sensitif, aduh gimana nih, gue harus kayak mana gitu, enggak. Jadi jangan panik dulu.
Itu reaksi yang wajar dan lumrah sebenarnya. Jangan over panik, nanti panik, stres, akhirnya mengganggu psikologis, ya kan? Nanti ujung-ujungnya ganggu semuanya, gitu. Jadi yang pertama jangan panik, walaupun mungkin menyeramkan gitu, misalnya ada sampai ruam-ruam banget, merah-merah banget, sampai bengkak gitu kan. Yang pertama jangan panik. Terus, kalaupun memang sudah pernah mengalami reaksi alergi tersebut atau reaksi sensitif tersebut, pastikan jangan digunakan lagi produknya. Jadi kita juga harus apa ya, mereview ulang produk-produk apa aja yang kita pakai, terus kandungannya apa aja gitu. Jangan dipakai lagi. Jadi misalnya ini ya Mbak Dini, aku tuh habis pakai skincare yang ini nih. Ini tuh bagus banget, aku pakai dia tuh seminggu jadi kinclong, jadi putih gitu. Tapi tiap aku pakai, muka aku jadi merah, muka aku pedih. Cuman aku tahan aja, karena yang penting besok paginya jadi cakep. Nggak boleh kayak gitu. Jadi emang kita harus mereview ulang. Kalau misalnya memang kayak gitu, jangan dipaksakan. Karena pakai produk skincare pun, itu harus yang bikin kita nyaman, ya nggak sih? Percuma lah fisik kalau misalnya nggak nyaman. Sama kayak skincare, kayak gitu juga. Yang penting itu bikin kita nyaman. Percuma kan bikin putih, bikin glowing, tapi nggak bikin kita nyaman. Kitanya kayak terpaksa atau kayak lebih memaksakan diri sih, panas-panas gue hantem deh, yang penting gue cantik gitu. Nggak boleh, memang harus nyaman gitu. Jadi kata-kata mutiara beauty is pain itu nggak sepenuhnya berlaku untuk itu gitu. Jangan sampai menyiksa diri, ujungnya malah bikin terganggu kan fisiknya, jadi stres, nanti semuanya keganggu gitu. Terus kalau misalnya memang sudah mendapati diri kulitnya sensitif terhadap produk tersebut, di stop. Lebih baik di stop, udah di stop aja, jangan dipaksain. Benar dihilangkan dan direhat dulu. Jadi direhat dulu kulitnya, jangan pakai apa-apa, jangan aduh pakai produk yang ini langsung reaksi, gue ganti produk lain deh. Jangan, jadi udah direhat aja dulu. Paling kalau mau pakai bahan-bahan yang alami aja gitu. Boleh pakai kayak chamomile atau aloe vera, lidah buaya itu pakein ke muka biar seger, nggak apa-apa. Karena memang itu juga bisa meredakan kulit sensitif yang kemerahan kayak gitu. Jangan ditumburin, malah nggak bagus jadinya. Iya. Soalnya ada orang yang bilang, Dok, gini, kalau kulit sensitif, kulit alergi, itu cara mengatasinya ya udah pakai aja terus juga hilang sendiri. Nah, ada yang ngomong kayak gitu, Dok. Kebal gitu maksudnya ya? Ada loh, Dok, yang ngomong kayak gitu, Dok. Jangan dimanjain badan itu katanya. Ya itu mostly orang Indonesia ya kayaknya kayak gitu ya. Kalau jangan dimanjain ya, labasin aja. Sampai habis sekarang. No, jangan diikutin kayak gitu ya Mbak Dini. Itu menyiksa badan namanya ya. Menyiksa diri itu adalah hal yang salah. Bukannya malah kebal, malah akhirnya semakin parah gitu. Aduh aneh sih kayak gitu, bingung ngejelasinnya. Ya, jelas kita tidak cocok terhadap sesuatu. Kita terusin, itu bukannya akan menjadi kebal sih, malah akan memperparah kondisi kita yang harusnya bisa kita cegah di awal. Kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak cocok pakai itu. Gitu. Siapa itu Mbak Dini yang bilang kayak gitu? Nggak boleh ya, bilangin ke dia ya. Ada lah, Dok, pokoknya ada yang bilang kayak gitu itu. Bukan dokter aja yang heran, itu ada dokter, ada namanya dokter Aldo, itu juga dia heran ada orang yang kayak gitu. Dia juga dengar soalnya. Pemikirannya kayak gitu tuh bisa gitu ya. Bisa gitu. Mungkin kurang banyak nonton tribun kali ya, jadi kurang pengetahuan dia. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya sih ya ini ya, Dok ya, kalau udah tahu kulit sensitif mau pakai skincare mah amannya ke dokter aja ya, biar produknya pas gitu. Benar. Daripada nebak-nebak ya. Benar. Itu benar. Itu bukan promosi ya. Jadi kan banyak tuh oknum-oknum gitu yang bilangnya nggak usah ke dokter, nggak usah ke klinik, nggak usah perawatan, nanti dihabisin lo duitnya, nanti lu cuma dipakai gini-gini. Padahal enggak gitu loh. Padahal justru gunanya kita berkonsultasi dengan dokter adalah untuk mengetahui jenis kulit kita, terus apa sih produk-produk yang cocok gitu, supaya tidak salah atau tidak terjerumus. Ini aku kasih contoh aja Mbak ya. Misalnya nih, ada seorang influencer namanya XX gitu.
Dia bikin channel YouTube, dia bikin IGTV, dia bikin segala macam. Guys, aku tuh pakai produk ini gitu loh. Aku pakai produk ini tuh bagus banget. Muka aku yang jerawatan jadi hilang jerawatnya. Terus kulit aku yang kusam tuh jadi putih glowing banget guys. Kalian juga harus pakai ini ya. Itu bener-bener bagus, cocok banget. Biasa lah ya. Influencer marketingnya seperti itu gitu kan. Terus kita nih orang-orang kayak, wah pengen pakai juga nih gitu. Terus kadang si influencer tuh ngomong gini, aku tuh nggak cocok pakai krim dokter, itu malah nanti bikin ketergantungan, itu malah bikin gak bagus, itu bikin kulit aku merah, bla 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 bla. Aku cocok pakai ini gitu. Akhirnya kan itu merubah stigma masyarakat kayak, oh gue juga nggak mau ke dokter, gue mau pakai produk itu aja yang katanya aman, yang katanya ABCDEFG kandungannya gitu. Akhirnya dia beli juga gitu. Dia beli pas dia pakai ternyata nggak cocok di dia, ternyata kulit dia sensitif. Akhirnya seperti itu. Kalau kata si influencer, pakai produk tersebut jerawatnya jadi hilang, si orang itu malunya jadi hilang gitu loh, karena mukanya rusak banget setelah pakai produk tersebut. Jadi nggak apa ya, jangan latah. Jangan latah, jangan kebawa-bawa promosi sama temen atau sama si investor tadi gitu loh, karena yang cocok di orang tersebut belum tentu cocok di kita gitu. Walaupun masalah kulitnya mungkin sama-sama berjerawat, tapi kan jerawatnya juga beda-beda, terus sama-sama kusam, nggak bisa kita samain aja gitu. Apalagi nih kebanyakan orang perempuan terutama dia mukanya jerawatan dan kusam, tapi dia lebih memilih gue maunya glowing, bodo amat deh mau ada jerawat apa enggak, yang penting maunya glowing. Nah itu salah gitu. Jadi gunanya berkonsultasi sama dokter tuh biar bisa kita jelaskan, nggak boleh loh seperti itu. Yang pertama kita harus capai itu yang seperti ini, baru nanti kita masuk ke tahap yang seperti ini gitu. Jadi biar nggak terburu-buru. Kita juga nggak akan mengikuti kemauan pasien sepenuhnya. Banyak loh Mbak Dini yang datang gitu, mukanya maaf nih, jerawatnya banyak banget, sampai rusak lah gitu, sampai radang segala macam. Tapi dia maunya glowing. Jadi nggak mau tahu dok, aku maunya dikasih produk yang bikin glowing. Pasti nggak akan kita kasih, nggak boleh. Itu menyalahi aturan gitu. Jadi kita harus menuntaskan apa yang pasien itu perlu gitu, bukan apa yang pasien itu inginkan. Ih, bagus banget quotes-nya. Kayak gitu. Jadi kalaupun dia berjerawat dan dia pengen glowing, kita akan nasihatin dia, jerawatnya dulu ya dituntaskan, apalagi sampai merah-merah radang kayak gini gitu. Baru nanti setelah jerawatnya reda, hilang semua, mukanya udah mulus nih, udah deh baru kita ke brightening gitu. Kalau pengen cerah, kalau pengen glowing kayak teman-temannya gitu. Jadi memang harus bertahap. Itulah gunanya berkonsultasi sama dokter. Jangan asal-asalan, apalagi beli sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Gitu Mbak Dini. Iya. Tapi nih dok, ada orang ya dok ya yang bilang gini. Ya tadi dokter bilang ada yang bilang nggak mau ke dokter. Nggak tahu ya dok ya, kenapa kok ada omongan itu di tengah-tengah masyarakat kalau krim dokter itu bikin ketergantungan. Nah, dokter pasti juga dengar kan? Ya, sering banget sih dengar kayak gitu. Iya, kenapa kok yang diomongin cuma krim dokter gitu ya? Kenapa nggak krim lain? Nah, kenapa kita jadi korban kan sebenarnya? Oke, nggak masalah, namanya masyarakat bebas berpendapat ya kan. Kita nggak bisa lain warga plus 62 ini gitu. Jadi setiap banyak tuh pasien-pasien yang kayak gitu, yang datang ngomongnya takut kayak gitu. Terus datang pertama kali ngomong, dok saya ini belum pernah perawatan di mana-mana sebelumnya, saya mau perawatan, saya takut dok bikin ketergantungan nggak krimnya gitu kan. Sebenarnya gini, obat apapun itu nggak baik kalau berhentikan secara mendadak. Ya kan, obat apapun itu, obat minum sekalipun nggak boleh dong diberhenti mendadak. Contoh antibiotik gitu, kasih nih kita antibiotik set gitu, Bu ini harus dihabiskan ya selama 3 hari atau selama 5 hari harus habis obatnya ya, kata si ibunya gitu. Diminum 1 hari 1 hari gitu sembuh, nggak dilanjutin lagi, diberhentiin mendadak. Ujungnya apa? Yang tidak baik toh untuk dianya sendiri gitu, dampak tidak baiknya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi obat minum sekalipun itu tidak boleh diberhentikan mendadak. Sama kayak krim dokter, tidak boleh diberhentikan mendadak. Kalaupun pengen berhenti boleh aja kalau memang nggak ada masalah lagi gitu. Tapi jangan mendadak kayak gitu. Nggak bisa lah. Orang-orang juga nggak bisa kan tiba-tiba diberhentiin mendadak. Mbak Dini misalnya diputusin mendadak tanpa alasan, nggak bisa kan pasti. Harus pelan-pelan, harus dikasih sesuatu dulu gitu. Nggak boleh mendadak. Contohnya,
pakai krim nih, pakai krim terus dia ngerasa bosen pakai krim, misalnya kayaknya mukanya udah bagus nih, udah nggak perlu krim lagi, terus pengen berhenti, boleh, tapi nggak boleh mendadak. Kita mulai dari penurunan dosis. Jadi dosisnya mungkin tadinya jerawatnya parah, kita kasih dosis yang tinggi misalnya, terus udah agak reda, otomatis kan kita akan turunin tuh dosisnya pelan-pelan sampai akhirnya yaitu tanpa krim lagi dia tidak tanpa krim dia sudah bagus mukanya, tapi harus pelan-pelan, tapering off lah ya istilahnya. Jadi nggak bisa mendadak, sesuatu yang mendadak hilang itu nggak baik Mbak Dini, apapun itu ya kan gitu. Iya. Oh jadi mungkin yang dimaksud orang ketergantungan itu karena dia berhentiinnya mendadak ya dok ya, tiba-tiba dia selingkuh ke krim lain gitu. Nah akhirnya bilang itu bikin ketergantungan gitu, misalkan yang seperti itu. Iya, dia selingkuh kan, dia selingkuh ke krim lain, dia ngeliat temennya itu kan, ih kok muka dia lebih bagus daripada muka gue, ya udahlah gue kesana gitu. Bener, kayak gitu, ujungnya dia pakai punya temennya nggak cocok, terus dia bilang, ih gue ketergantungan nih sama krim yang lama, gue pakai yang baru nggak cocok gitu. Itu stigma kayak gitu sih yang harus dihapuskan. Iya, itu juga jadi pertanyaan. Jadi take home message-nya apa Mbak Dini? Kenapa? Jadi take home message-nya apa? Take home message-nya adalah jangan hilang mendadak dan jangan berselingkuh, itu ya. Iya. Dengan krim lain maksudnya. Iya, menghilang mendadak itu. Orang kita kalau cowok kita menghilang mendadak aja nggak enak ya dok ya gitu. Benar. Iya. Nah dok, sekarang ini kan banyak beredar produk-produk online nih dok. Bener gak sih dok? Menjamur bener kayaknya dok ya. Nah kalau untuk kulit sensitif ini dok, dokter sarankan nggak sih dia pakai produk online ini dok? Kalau disarankan sih pasti enggak. Cuman kadang ada beberapa orang yang terpaksa membeli produk online gitu. Mungkin dia jauh atau dia tidak ada akses untuk ke dokter kecantikan gitu, atau mungkin susah atau gimana gitu. Jadi dia harus beli produk online. Sebenarnya tidak disarankan ya. Kenapa? Karena sama aja kayak kita beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu gitu itu produk online beneran bagus atau enggak. Namanya online ya Mbak Dini ya, internet gitu. Semua orang kan bisa memanipulasi, ya kan? Contoh kita jualan di salah satu e-commerce, taruhlah e-commerce X gitu. Aku nih jualan produk, ini produk racikan aku, bagus banget, kandungannya A, B, C, D, E, F, G, BPOM-nya nomornya 1, 2, 3, sampai 10, ngarang-ngarang sendiri gitu. Si orang tersebut yang membeli kan dia cuma bisa membaca lewat internet, lewat situs tersebut, lewat e-commerce tersebut, lewat online shop tersebut. Dia hanya kemakan iklan. Dia percaya kayak gitu. Oh ini kandungannya bagus kok gitu, dia beli gitu, terus dia pakai di diri dia, ternyata nggak cocok, ternyata kulit dia sensitif, apalagi kalau misalnya kulitnya sensitif, bereaksi tuh jadi merah, jadi panas, dia mau protes sama siapa, ya kan? Dia mau protes sama siapa tuh gitu, mau protes sama yang punya online shop. Nah mungkin gimana cara nemuinnya, orang itu aja dari internet kita nggak tahu tuh biodata asli atau asal usul si penjualnya, makanya tidak disarankan untuk membeli online. Lebih baik konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena kalau nggak cocok atau ternyata kulitnya sensitif, dia bisa kembali lagi kan ke dokter. Dia bisa kembali lagi, dia bisa bercerita keluhan dia apa, dia bisa bercerita apa aja yang bikin dia nggak cocok atau reaksinya. Yang akhirnya kita bisa menemukan solusi kembali gitu supaya kulitnya itu nggak menjadi sensitif lagi setelah memakai produk yang tadi. Itu mengapa tidak disarankan untuk beli produk-produk online. Karena ada Mbak Dini cerita tuh, jadi waktu aku lagi internship, lagi magang, terus kayak ada yang magang juga, salah satu nakes yang magang juga, aku lihat kulit itu glowing banget. Terus aku tanya nih, pakai apa mukanya bagus banget glowing? Pakai ini dok gitu. Dan itu tuh bener-bener tutnya itu polos, bener-bener polos, nggak ada merek, nggak ada apa-apa. Dia nyebutnya ini adalah krim XX gitu misalnya. Beli di mana? Aku tanya gitu. Beli sama temen belinya di sini di e-commerce tertentu. Pas aku cek, nih yakin nih pakai produk kayak gini. Terus kata dia, yakin. Ini buktinya seminggu udah glowing banget, beda banget sama tangannya. Wah, itu kan harusnya bikin curiga kan? Apa tuh kandungannya? Terus aku tanya, kamu nggak takut tuh kandungannya macem-macem, ada bla 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 gitu? Enggak, ini di tulisan di e-commerce-nya aman, katanya begini, ada BPOM-nya begini. Terus aku bilang gini, coba dicek nomor BPOM-nya bener apa enggak, ternyata halu nomor BPOM-nya gitu. Ya,
udah deh akhirnya. Iya. Jadi Iya aku makanya. saranin pasti mending ke dokter aja, at least kalau misalnya kalian udah coba ke klinik kecantikan, kalian udah coba konsultasi sama dokter, dikasih produk dan akhirnya kalian mukanya sensitif dan tidak cocok, kalian bisa kembali lagi kan ke dokter tersebut untuk meminta produk lain atau cara mengatasinya lah seenggaknya gitu. Dan hitungannya malah lebih boros ya dok ya. Misal kita beli produk online gitu kan, ternyata nggak cocok, sensitif, udah kebeli ini dok, akhirnya ke dokter Bener. lagi, keluar duit lagi, beli krim dokter lagi. bener itu sering banget terjadi sama teman-teman aku bahkan gitu. Ini mereka beli produk ini gitu kan, ngikutin si blogger A, beli produk ini, dipakai sedikit nggak cocok, akhirnya beli produk yang lain, ini dipakai nggak cocok, akhirnya apa, itu kebuang kan produk sebanyak-banyak Boros ya dok ya. boros banget gitu, pakai sedikit terus udahnya nggak dipakai lagi gitu, mana harganya mahal kan, seharga ginjal gitu, jadi kayak aduh sayang banget, udahnya ujung-ujung ke dokter ngapain, ini dok aku tuh nggak cocok pakai produk ini gini, keluar lagi uang buat beli krim dokter gitu. Jadi udah deh, mending dari awal berkonsultasi saja dengan yang dengan yang berkompetensi. Jadi biar kita tuh bisa menentukan gitu yang cocok di wajah kita tuh apa, daripada iseng nyoba gitu. Tapi Mbak Dini ada loh teman aku tuh yang memang hobinya nyoba-nyoba. Jadi pas aku tanya gini, kan lo kerjanya di klinik kecantikan, kok lo nggak pakai produk lo sendiri sih gitu. Terus dia bilang, iya gue sukanya nyoba-nyoba, jadi kerjaan itu memang nyoba-nyoba krim online, tiba-tiba itu jerawatan, dia nggak apa-apa gitu, ntar dia coba produk lain yang bikin nggak jerawatan gitu. Ada beberapa orang sih yang ternyata passionnya itu adalah mencoba skincare gitu, kayak skincare yang lagi hits dari Korea gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kulit ya dok, kayak gitu dok ya. Kenapa? Nyoba-nyoba kayak gitu malah merusak kulit ya dok ya. Sebenarnya merusak kulit, cuman hobi dia gimana, kita udah nasehatin, hobinya aneh ya. Lagi dia passionnya kayak gitu, nggak jadinya teman sendiri padahal. Iya, gitu. Hobinya agak-agak aneh ya dok. Mungkin dia merasa menjadi wanita sejati kali ya, kalau misalnya nyoba-nyobain banyak produk di muka dia gitu. Tuh. Iya. Dok, tadi ada yang lupa saya tanyain dok. Kalau bahaya dari kulit sensitif itu apa sih dok? Ada bahayanya nggak dok sebenarnya? Kalau bahaya sih jelas ada ya Mbak Dini. Dari hal yang paling sederhana aja, dari hal yang paling ringan, rasa tidak nyaman, ya kan? Rasa nggak nyaman yang akhirnya timbul di diri kita karena kemerahan atau jerawatan gitu. Ujungnya apa? Ujungnya bikin bisa mengganggu psikis. Kalau udah psikisnya terganggu, biasanya nih seluruh tubuh itu akan nggak enak juga, ya kan? Gak pede mau keluar, mau apa-apa jadinya insecure gitu loh. Terus bahaya lainnya juga bisa sampai iritasi, bisa sampai luka. Misalnya dermatitis alergi atau dermatitis iritan atau neurodermatitis kalau nama medisnya gitu, yang kayak alergi di kulit, di tangan misalnya gitu. Aduh, tangannya jadi merah-merah, gatel, bahkan sampai berdarah-darah karena sering banget digarukin saking gatalnya karena kulit sensitif, karena reaksi kulit sensitif tadi. Akhirnya berdarah, infeksi, ya udah gitu kan, nggak enak jadinya, nggak bagus, akhirnya mengganggu kesehatan kan. Jadi ya itu, kulit sensitif itu bisa mempengaruhi kesehatan. Dan cara menghindarinya gimana selain tadi kita harus menghindari faktor-faktor yang tadi aku sebutin, kayak kita harus tahu produk yang kita pakai itu apa, pastikan tidak ada bahan-bahan yang iritatif, terus juga kita jangan stres, jangan begadang, jangan terlalu banyak mikirin yang nggak baik gitu, jangan bawa pikiran. Terus juga harus banyak minum air putih, minum yang cukup itu harus banget gitu. At least 2 liter, 3 liter lah sehari tergantung berat badan kan. Air putih tapi yang diminum ya, jangan, dok aku tuh minumnya banyak loh dok, aku tuh pagi minum teh, siang minum kopi, malam minum boba, tuh minumnya banyak, enggak ya, yang banyak dimaksud air putih itu bener-bener air putih gitu, banyak minum. Terus juga pakai sunblock. Kenapa pakai sunblock itu penting? Karena itu adalah proteksi utama kita, tameng utama kita sebenarnya dengan sinar matahari atau paparan sinar matahari. Karena itu adalah yang paling simpel juga ya Mbak Dini ya. Kita panas-panasan dikit, kena sinar matahari jadi merah, ya kan, kulit sensitif gitu. Jadi memang yang harus
ditekankan juga dalam memakai sunblock, karena kebanyakan orang itu harus pakai sunblock, banyak banget yang ujungnya akhirnya ntar menyesal di kemudian hari gitu. Bahkan nih ada ibu-ibu kadang datang sama anaknya yang masih SMA, ibunya nggak mau anaknya perawatan gitu, katanya nanti rusak kulitnya segala macam, padahal cuma dikasih sunblock. Ini sunblock doang ibu buat anaknya kan masih SMA ya ibu ya, jangan nanti kulit anak saya kenapa. Justru kalau nggak dikasih sunblock, kulit anaknya yang kenapa-napa gitu kan, kayak anak-anak SMA atau pelajar-pelajar gitu, mereka kan pasti kan upacara lah, tapi sekarang udah enggak sih ya dulu lah gitu, upacara olahraga gitu, itu ke sekolah, keluar ke lapangan itu kan pasti terpapar sinar matahari kan, dan itu mereka harus mendapatkan proteksi seharusnya dengan menggunakan sunblock tersebut gitu, apalagi kalau yang kulitnya sensitif tuh. Nah nggak cuman pelajar ataupun siapapun gitu, kita semua sebenarnya pagi-pagi itu harusnya memang menggunakan sunblock gitu. Ada juga yang kayak gini, dok tapi aku tuh kerjanya kantoran loh, aku nggak kena sinar matahari jadi aku nggak butuh sunblock. Kata siapa? Sebaiknya sunblock itu dipakai aja. Memang dia dari rumah ke kantor itu lompat gitu, teleportase tiba-tiba muncul kan, enggak, dia pasti keluar ya kan, dia pasti ketemu matahari, kecuali dia Dracula yang keluarnya malam doang gitu kan. Terus dok tapi saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja seharian gitu, jadi saya nggak perlu pakai sunblock. Saran saya sebaiknya pakai. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, kita keluar ke warung ada somai lewat, beli keluar ya kan. Terus mau ke minimarket pasti keluar juga. Gitu. Tanpa perlindungan ya akhirnya akan percuma. Jadi ya sebaiknya sih sunblock itu at least lah kalau memang orangnya kekeh gitu. Kulit saya sensitif dok, saya nggak mau pakai perawatan apa-apa. Pakailah sunblock seenggaknya gitu. Iya. Nah, sunblock itu minimal SPF-nya berapa, Dok? Dan harus diulang setiap berapa jam sekali, Dok? Sebenarnya sih kalau untuk sunblock itu kan SPF-nya macam-macam sih, ada yang SPF 15, 30, 50 gitu. Itu tergantung banyaknya SPF itu tergantung dari berapa jam kerja. Jadi SPF itu menentukan durasi bekerjanya si sunblock itu gitu. Pengulangannya adalah simpelnya gini ya, biar kita gak ribet-ribet ngitung rumus si SPF itu. Kalau misalnya Mbak Dini pakai sunblock pagi-pagi sebelum berangkat kerja, terus siang-siang itu masih aja kayaknya di luar, pekerjaannya juga kayaknya masih di luar rumah lah, masih akan terpapar sinar matahari, karena kan sinar matahari sampai maghrib ya, itu lebih baik kita ulangi lagi gitu pemakaian di siang hari gitu. Apalagi kalau misalnya siang hari nih kita kan wudhu ya kan, ada baiknya sambil cuci muka mungkin kita olesin lagi si sunscreen tersebut gitu, karena kalau misalnya kita keluar kayaknya jam 3 sore juga sekarang kadang matahari juga suka terik ya, sekarangnya aja nih yang hujan jadi kayak nggak berasa mataharinya. Iya dok, bedanya sunblock sama sunscreen itu apa sih dok? Apa sama aja ya? Sama aja sih sunblock sama sunscreen itu sama aja sih, cuman beda pronounce-nya aja. Beda omongannya, beda tulisan aja ya, beda istilah aja ya. Ya, sunblock gitu. Ya intinya untuk memblokade si sinar UV yang dari matahari itu. Iya dok. Dok ini sudah lebih dari 30 menit. Sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan dok? Apa ya? Gak kerasa ya Mbak Dini, kayaknya butuh 30 jam guys. Oke, paling yang mau aku sampaikan sih untuk semua orang, gak cuman perempuan, gak cuman wanita-wanita remaja, tapi mungkin yang masih ya umur-umur 12 atau mungkin yang udah tua gitu, dijaga kulitnya, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu loh. Terus jangan juga takut untuk berkonsultasi sama dokter. Terus kalau misalnya sudah menemukan produk yang sepertinya dirasa tidak cocok atau bikin kulit jadi merah, sensitif, itu jangan dipakai lagi. Jangan dianggap bahwa semakin kita pakai kita akan semakin kebal. Enggak. Jadi baik dihindari. Dan kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyakan, lebih baik datang ke expertnya, lebih baik dikonsultasikan dengan dokternya. Gitu. Iya. Oke Dokter Obel, terima kasih banyak ya Dokter Obel ya, sudah meluangkan waktunya mengganggu prakteknya saya. Enggak. Iya, baik Dokter Obel, terima kasih banyak Dokter Obel. Jangan bosan jadi narsum ya Dokter Obel. Ya. Iya.
Ya baik Dokter Obel, terima kasih. Nah Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Obel. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.